Tadi sudah disampaikan dengan Al-Mukarram Habib Umar dengan jelas, kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita dengan Pak Wawan. Ya, artinya permasalahan ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat yang bawah. Tapi kenapa ini Polda jadi ikut-ikutan? Karena salah ambil tindakan, bapak-bapak polisi, ini nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Jadi kalau saya sampaikan dengan tegas, kalau agama itu di atas kepala, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah bicara agama, itu yang paling puncak dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau sudah bicara dia, nah itu nanti ada kalimat jihad. Kalau sudah ada kalimat jihad, senjata angka 47 yang ditodongkan ke kaum muslimin, itu tidak ada artinya, Bapak. Dengan atas izin Allah, peluru itu tidak ada rasanya di badan kaum muslimin. Ya. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu adalah puncaknya. Jangan sampai Kapolda ngambil keputusan yang salah, ngambil nahan, akhirnya bergeser dengan peristiwa konflik perang agama. Ya. Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan kembali melanjutkan membahas kasus penahanan Ketua RT Wawan yang kemarin sempat membubarkan jalannya ibadah Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. Jadi dalam perkembangan terakhir kemarin sempat ada demo ya. Ternyata demo ini juga diiringi dengan desakan dari Kemenak dan FKUP Lampung agar Ketua RT ini ditangguhkan penahanannya. Nah, ini adalah beritanya ya. Ya, saya ambil dari situs online Kamp Lampung Gih ya, yang dimuat juga di kumparan.com. Jadi Kemenak dan FKUP Lampung dorong penangguhan penahanan Ketua RT Wawan ya. Ini diberitakan tanggal 31 Maret tahun 2023 ya. Nah, ini adalah personil-personil yang mendorong agar kepolisian itu menangguhkan penahanan Wawan. Coba kita baca lead-nya kayak apa ya di sini ya. Jadi di lead ini disebutkan seperti ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong upaya penangguhan penahanan terhadap Ketua RT Raja Basaraya Wawan Kurniawan yang saat ini ditahan Polda Lampung atas kasus dugaan peristiwa penghentian ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud GKKD di Bandar Lampung. Nah, ini yang menarik menurut saya ya, karena kasus penahanan terhadap Wawan itu adalah masuknya dalam ranah pidana dan memang kabarnya kan sudah diancam dengan pasal penistaan agama yaitu pasal 156A. Nah, dalam beberapa kasus tersangka untuk kasus penistaan agama ini hampir atau jarang sekali diberikan penangguhan penahanan, bahkan seperti saat salah satu politisi Demokrat Roy Suryo pun dulu juga diminta penangguhan penahanan tapi tidak diberikan oleh kepolisian. Juga kasus beberapa tersangka lain seperti Muhammad KC, kemudian juga kasusnya Yahya Woloni juga tidak diberikan kompensasi penangguhan penahanan karena termasuk dalam kasus pidana. Nah, jadi menurut berita ini ya, ajuan penangguhan penahanan ini juga sesuai dengan kesepakatan bersama antara para tokoh lintas agama dan FKUP Provinsi Lampung. Dan ini nggak main-main ya, ternyata Wawan itu di backup oleh FKUP Provinsi Lampung sekaligus Kepala Kanwil Kemenak Lampung, yaitu Puji Raharjo. Nah, ini adalah sosoknya dari Puji Raharjo ya, Kepala Kanwil Kemenak Lampung ya. Puji menjelaskan upaya penangguhan penahanan itu dilakukan demi menciptakan kedamaian dan kerukunan di Provinsi Lampung. Nah, ini yang menarik alasannya ini ya, yaitu
demi menciptakan kedamaian dan kerukunan di Provinsi Lampung. Nah, pernyataan ini bisa diartikan begini juga ya. Jadi kalau tersangkanya itu dari kalangan Muslim, itu akan menimbulkan ketidakdamaian dan akan merusak kerukunan. Tapi apabila tersangkanya dari non-Muslim, harus dihukum, harus ditahan, tidak boleh ada penangguhan, karena akan juga menciptakan keresahan dan ketidakharmonisan atau ketidakkerukunan gitu ya. Belepotan ya. Jadi ini alasan sudah dipakai ya. Kami mohon supaya ada penangguhan penahanan. Kenapa? Untuk menciptakan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat. Karena jangan sampai masalah ini dibawa masalah politik. Nah, ada hal yang menarik di sini. Jadi tadi soal alasan kedamaian dan kerukunan, ini selalu menjadi alasan-alasan untuk menutup gereja juga, atau untuk menolak pembangunan gereja juga. Di beberapa tempat seperti kemarin di Lumajang, kemudian di Purwakarta, itu juga seperti itu, dengan alasan untuk menjaga kedamaian atau tidak menimbulkan keresahan. Dan yang kedua, dengan alasan keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama. Jadi memang kalau kita cermati ya, alasan-alasan ini selalu dipakai untuk melakukan kriminalisasi terhadap rumah ibadah juga, terutama gereja. Ya, sebenarnya bukan gereja ya. Dulu ketika di Riau itu ada sekolah tinggi Konghucu pun diprotes juga dengan alasan yang sama ya. Ini kan suatu alasan yang lucu. Dan saya herannya di sini adalah Puji Raharjo ini adalah kepala kanwil wilayah. Dia mewakili Kementerian Agama. Nah, semestinya sebagai wakil negara dia harus hadir di sini untuk mendorong proses hukum ini, bukan malah dia berusaha melakukan intervensi atau melakukan inception gitu ya, agar Wawan ini tidak ditahan. Semestinya sebagai wakil negara, Kemenak itu harus bisa menjamin semua umat agama itu bisa melaksanakan ibadahnya. Nah, sebenarnya insiden yang terjadi dalam kasus Wawan dan beberapa tempat yang lain itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Agama. Lah kok sekarang Kementerian Agama dengan alasan kerukunan dan alasan kedamaian justru ingin berusaha menangguhkan penahanan dari tersangka ini. Tapi alih-alih kalau itu dilakukan oleh tersangkanya adalah non-muslim seperti dulu si Meliana di Tanjung Balai Sumatera Utara, Kementerian Agama tidak ada upaya untuk menjembatani agar masalah itu tidak menjadi, atau tidak berusaha menjembatani agar masalah itu tidak menjadi presiden hukum. Bahkan tidak ada upaya-upaya dari Kementerian Agama agar dulu Meliana menempuh jalur restorasi justice seperti yang dilakukan terhadap Wawan ini. Ini adalah sebuah ambigu menurut saya, di mana Kementerian Agama ternyata belum bisa menjadi wadah bagi semua agama seperti yang dijanjikan oleh Menak Gus Yakut pada saat beliau dilantik. Ya terbukti dari beberapa kasus belakangan ini, justru pada saat Gus Yakut lah banyak penutupan atau penolakan terhadap bangunan-bangunan gereja. Bahkan kasus-kasus lama di Cilegon pun tidak bisa diselesaikan juga. Jadi apakah janji Gus Yakut saat itu hanya sebuah retorika atau hanya untuk agar mendapatkan dukungan politik? Ya, semua bisa terjadi gitu ya. Nah, ini adalah sikap ambigu dari Kemenak ya, Kemenak wilayah Lampung ya. Jadi menurut Puji ini ya, meski mengajukan penangguhan penahanan, namun pihaknya tetap menghormati proses hukum dan menyerahkan kepada pengadilan. Ya kan sebenarnya dia simpel aja harusnya kan. Ya serahkannya pengadilan, nggak usah ditangguhkan ya. Kalau dia dikeluarkan dengan alasan kerukunan dan kedamaian, ya itu harusnya dia juga melakukan hal yang sama.
semestinya pihak Kemenak bisa mengantisipasi masalah ini agar tidak terjadi presiden, yang artinya di mana apabila ada gereja atau rumah ibadah non-muslim yang mengajukan izin, ya jangan dibuat berbelit-belit. Ya, seperti kasus GKKD ini kan lebih dari 5 tahun belum diproses. Ya, ini sebenarnya tanggung jawabnya FKUP dan Kemenak. Kok di sini setelah ada insiden, FKUP dan Kemenak seolah ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Wawan. Ini kan yang lucu menurut saya. Jadi kalau saya lihat di sini pernyataan-pernyataan dari kepala Kanwil Kemenak ini sudah tidak pada porsinya, ya. Bukannya dia meminta maaf karena telah lalai, tidak memberikan izin kepada GKKD atau rumah ibadah yang lain yang selama sudah mengajukan perizinan, tapi justru dia seolah-olah berusaha mengelabui atau menyingkirkan fakta-fakta itu. Ya, kalau dipikirkan sebenarnya tanggung jawabnya Kemenak juga sebagai wakil negara untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan untuk beribadah yang sesuai dengan konstitusi. Ya, mestinya di sinilah Kemenak adalah penjaga konstitusi, bukan cari aman karena tekanan ormas atau tekanan FKUP. Ya, seperti ketahui FKUP ini kan cuma stempel dari agama mayoritas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ya wakil-wakil dari non-muslim itu tidak ada suaranya, karena mereka pasti akan ngikut aja dengan apa istilahnya suara dari mayoritas. Karena mereka juga mikir ya kan di FKUP ini juga dapat kompensasi di situ. Kalau nggak ada kompensasi nggak mungkin lah orang-orang itu mau berada di FKUP kan gitu kan. Nah, disinilah Puji itu bersembunyi di balik aspirasi ya katanya dari tokoh lintas agama dan FKUP. Ya kalau dilihat di sini seolah dia tidak punya ini sendiri, tidak punya sebagai wakil pemerintah, dia tidak punya semacam pendapat sendiri. Justru dia ngikutin arusnya FKUP, arusnya ormas-ormas yang di sana. Yang kemarin sempat melakukan demo, bahkan salah satu provokator demo itu sempat melontarkan kata-kata perang agama. Dan kan ini sungguh memprihatinkan, di mana masalah pidana biasa menjadi sebuah diperuncing agar menjadi sebuah insiden politik ya. Apakah Gus Yakut dalam masa kepemimpinannya di Kementerian Agama ini mampu menyelesaikan masalah ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan intoleransi dan perizinan rumah ibadah buat non-muslim ya. Saya berharap beliau itu bisa menyelesaikan ini, jangan sampai nanti justru bukannya menyelesaikan tapi menambah PR baru. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.